ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa, NIM 109180640059. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem integrasi yang telah didapatkan di semester 6 sebagai tugas UAS mata kuliah sistem integrasi. Saat ini saya sedang berada di area kampus, tepatnya di samping musola. Untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya kita simak video berikut. Komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara halus khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Komponen komunikasi data. Pengirim adalah piranti mengirimkan data. Penerima adalah piranti yang menerima data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Sini ada gambarannya. Protokol. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Komponen protokol, aturan atau prosedur mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan. Format atau bentuk mengatur proses transfer data, representasi pesan. 3. Kosakata Al-Bukhari, jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Fungsi protokol. Secara umum, fungsi dari protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan benar. Model layar OSI. Ini adalah untuk cover. Di sini ada application, presentation, dan session. Untuk lower layer di sini ada transport, network, load-balancing, dan physical. OSI dengan protokol internet ada dengan tabel berikut. Proses. Thread. Thread adalah sebuah alat kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi code section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight proses. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan thread dengan proses. Thread adalah bagian dari suatu proses. Tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri. Thread berbagi informasi, status, dan sumber daya dengan thread yang lain dalam suatu proses. Tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread berbagi alamat yang sama. Pergantian antar thread lebih cepat daripada antar proses. Contoh multi-threading. Web browser. Sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedang thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Sebuah web server dapat mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara konkuren. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu waktu.
Bila ada klien yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Solusinya adalah dengan membuat web server menjadi multi-threading. Dengan ini, maka web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka web server akan menciptakan thread lain yang akan melayani permintaan tersebut. File service. File system terdistribusi. Distribusi file system, disingkat dengan DVS, adalah file system yang mendukung sharing files resource dalam bentuk penyimpanan persistent dan sebuah network. File server pertama kali develop pada tahun 1970 dan soon NVS Network File System menjadi DVS pertama yang banyak digunakan setelah kemunculannya di 1985. DVS yang terkenal selain NVS adalah AVS, Andrew File System, dan CIFS, Common Internet File System. Ini adalah gambaran untuk communication system. Kebutuhan file system terdistribusi. Transparansi. 1. Transparansi. Keseimbangan antar fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dan dalam desainnya. Concurrent file update. Perbaruan file serentak bersama antara file server dan klien kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam membentuk pelayanan advisory dan mandatory file atau record file level blocking. File replication. Replikasi dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani caching dengan replication terbatas. Sebagai dapat melayani full replication. 4. Hardware dan operating system. Heterogenitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. 5. Fault tolerance. Service harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien ataupun server. 6. Konsistensi. 7. Security. Semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol list. Efisiensi. Sistem harus dapat melayani perbandingan performance, apakah lebih baik atau tidak. File service arsitektur. Sini ada klien komputer, application program, klien modul. Service komputer, di sini ada directory service, flat file service. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.